Kemarin rame sumur bor Aqua sama KDM nih. Iya. Sekarang ada yang rame lagi tapi baru. Ini terkait dengan beda brand dari Aqua. Beda brand. Kenapa Jis? Setelah kamu baca ada apa rame-ramenya? Sekarang brand Kristalin. Kristalin. Oke. Nah, Kristalin ini rame ya, banyak yang katanya menyayangkan nih Kristalin ini. Menyayangkan. Dia tidak membranding dirinya. Jadi brandingnya tuh hanya udah aja Kristalin sebagai air minum, udah aja gitu. Bentar. Disayangkannya itu kenapa? Apa karena kualitasnya bagus atau apa? Ya, karena ada kualitas yang tersembunyi. Oh gitu? Yang tidak ditonjolkan. Oh. Nah, ternyata si Kristalin ini dia air minumnya pH 8. Oke. Ya, pH 8 itu basa ya, basa ringan katanya. Yang kalau misalkan kita minum itu bisa meredakan asam lambung sedikit gitu. Iya. Kalau kalau teman-teman anak-anak IPA nih ya, pasti tahu nih soal pH ya. Ya. Kan cairan itu kalau nggak salah pH netral itu di angka 7 deh. Ya. pH netral itu 7 ya lah ya. Ya. Kalau udah naik ke angka 8 berarti itu basa. Ya. Kalau turun ke angka 6 sampai bawah sampai ke angka 1 berarti itu asam. Makin asam kayak cuka. Iya, cuka gitu bener. Asamnya tinggi gitu ya. Itu bisa melarutkan bisa melarutkan banyak zat besi juga bisa dilarutkan ibaratnya gitu lah ya. Ya. Semakin bawah semakin asam. Nah, si Kristalin ini pH-nya 8. Oke. Bahkan katanya populer di orang-orang yang pecinta kopi katanya. Oke. Karena kan kopi asem. Oke. Ngopi itu asem katanya, ngopi asem gitu. Suka bikin kembung gitu ya. Ya, habis ngopi aduh asem nih mulut, pakai Kristalin. Dineteralinnya. Jadi cepet gitu ya. Oke, karena dia pH-nya 8 pH-nya 8. Nah, tapi harganya sangat murah. Berapa harganya? Rata-rata 3.000. 3.000. Rata-rata 3.000 dibandingkan dengan kompetitornya yang membranding dirinya sebagai minuman pH 8. Iya, yang pH 8 kan ada yang 8.000 untuk ukuran 500 ml atau 600 ml lah ya. Standar botol apa namanya? Kemasan gitu ya. Itu kan 600 ml lah ya. Nah, di salah satu contohnya ya yang disandingkan itu ada Pristine. Nah, Pristine aja di angka 6.000, ada jual 7.000 dengan botol yang sama. Yang ini 3.000 gitu. Oke. Kristalin. Ya pantas aja sih orang menyayangkan gitu. Nah, menyayangkan. Nah, ini kenapa dibahas nih? Nah, ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman UMKM nih. Sebenarnya dalam branding itu kadang ada hal yang yang mungkin biasa aja buat kita, tapi itu bisa jadi bahan branding kita gitu. Iya. Nah, contohnya si Kristalin ini mungkin menurut Kristalin pH 8 itu masih belum oke banget gitu. Mungkin pH 12 baru mungkin. Dia mau branding gitu. Jadi kan deket tuh 7-8, akhirnya tidak di branding tuh. Ya, bukan hal yang wow lah, cuma 8 doang misalnya gitu ya. Ya, bukan hal yang wow gitu. Udahlah, kita mah air mineral aja gitu. Iya. Padahal itu bisa jadi hal yang dibrandingkan gitu. Bahkan mungkin air minum yang lain juga mungkin kalau diukur pH-nya mungkin sama, bisa jadi. Benar. Gitu. Nah, tapi si brand-brand yang lain nih, yang dia ngerti branding, wah pH saya agak tinggi nih. Yaudah kita tulis aja pH-nya misalkan. Iya, benar. Kan dia lebih untung ngejual dengan harga lebih tinggi. Lebih tinggi, benar. Benar kan? Benar. Dan biasanya UMKM itu ya tadi ya mirip-mirip Kristalin. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa ditonjolin tapi nggak ditonjolin gitu ya. Ya. Benar. Banyak banget sih. Ada tuh saya sering menemukan UMKM, ini enak nih jajanannya nih. Tapi kok nggak di branding gitu. Ya. Nggak di bahkan nggak ada mereknya gitu. Ya itu. Nah, teman-teman tuh harus harus selain tahu bisnis teman-teman yang teman-teman jalanin juga teman-teman harus lihat keluar nih. Kira-kira yang bisnis serupa tuh mereka brandingnya tentang apa sih gitu. Iya.
bisa ditiru cara brandingnya gitu ya. Bisa ditiru, bisa misalkan dia misalkan ngincer PH-nya nih, misalkan saya ngincernya apanya gitu, bisa diulik gitu. Atau misalkan, dari misalkan dia segelnya air minum rata-rata segelnya 1 lapis misalkan, saya mau 2 lapis misalkan. Iya. Itu jadi gimmick gitu, gimmick branding gitu. Nah, jadi si branding itu kita harus kenal produk kita. Apa nih yang bisa ditonjolkan gitu? Iya, benar. Kita harus kenal produk kita gitu ya. Jangan sampai ketika kita nggak kenal produk kita, ya tadi nggak bisa, kita nggak tahu mau nonjolin yang mana gitu, mau branding apanya gitu. Ya. Ya hanya standar aja. Jadi ya udah jualan aja. Misalkan jualan cilok aja udah gitu kan. Bener. Padahal orang tuh ada yang seneng banget sama bumbu kacang, saus kacang cilok misalkan, dengan sambal dengan rasa pedas misalkan gitu ya. Ada orang yang suka dengan cilok itu bumbunya bumbu saus aja. Saus dan kecap aja. Saus gitu. Kecap gitu kan, kayak gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya itu bisa jadi itu. Bisa jadi branding kan? Bisa jadi ya, misalkan di cilok bumbu kacang gitu. Padahal biasa aja kan cilok bumbu kacang kan. Cuman karena kita tonjolkan, orang jadi cilok bumbu kacang itu di situ ada. Iya gitu. Kadang tuh kita, pengen cilok bumbu kacang, nyarinya di mana ya? Nggak ada orang yang banyak yang jualan cilok, tapi kita nggak tahu yang mana nih yang pakai bumbu kacang gitu. Iya. Coba kalau ditulis tuh, itu bisa jadi daya tarik tersendiri. Iya gitu. Cilok bumbu kacang misalkan gitu. Atau cilok bumbu saus dan kecap gitu kan. Ya. Nah, atau bisa lagi kita tiru nih. Misalkan, yang lain bumbu kacang, bumbu saus kecap. Wah, saya saus tiram gitu. Cilok saus tiram misalkan. Bener. Akhirnya jadi branding sendiri menonjol kan. Nah, itu. Saus tiram. Gimana rasanya nih? Penasaran kan? Penasaran. Iya. Bener. Nah, itu branding itu salah satunya adalah di komunikasinya. Bener. Teman-teman harus bisa mengkomunikasikan apa yang pengen dijual gitu. Perbedaannya apa nih sama brand lain gitu. Nah itu ditempelin aja, udah dikasih aja gitu tulisan. Kayak tadi cilok bumbu kacang misalkan. Menurut kita biasa aja gitu kan. Biasa aja, tapi buat konsumen gitu. Ya, buat konsumen bahkan ataupun di momen-momen tertentu yang pengen itu cilok yang mana ya gitu. Iya. Bingung ya. Bener. Kalau ada tulisannya kita langsung ngerti gitu. Iya. Ya tadi dalam perspektif Kristalin mungkin cuman pH 8 gitu kan. Nggak ada yang wow gitu kan. Ya. Jadi nggak usah deh branding soal itu gitu. Ya sama, misal jualan cilok cuman bumbu kacang doang gitu kan. Ngapain ditulis gitu ya? Ngapain ditulis gitu kan. Orang juga nanti beli juga misalnya gitu. Ya. Gitu kan. Belum tentu. Gitu. Itu malah bisa menjadi daya tarik gitu. Ya, benar. Itu ya teman-teman ya terkait dengan belajar dari kasusnya air mineral Kristalin. Ya. Soal branding kayak gitu. Ngomong-ngomong branding nih Jis. Kalau misalkan teman-teman perlu paketan branding, pengen konsultasi soal branding, gimana? Nah, teman-teman bisa menghubungi Kebun Desain. Kita bakal branding bisnis teman-teman sesuai dengan kelebihan bisnisnya gitu. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih bisnis teman-teman apa dan mau di brandingnya apa. Nah, nanti baru kita bikinkan visualnya yang bagus, mulai dari desain logonya. Desain kemasannya, kemasannya pakai label, pakai dus, misalkan tergantung bisnis teman-teman pakai apa gitu ya kemasannya gitu. Selain itu kita juga melayani jasa daftar merek biar bisnis teman-teman terdaftar di DJKI. Nah buat yang mau order bisa langsung hubungi WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah itu ya teman-temannya gampang, tinggal WhatsApp aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.